Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat online aku, bunda-bunda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tanpa kurang satu apapun, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang lagi sakit-sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jumpa lagi di channel aku Sri Kasimin. Selamat beraktivitas teman-teman semua. Semoga tetap semangat ya dalam menjalani hari, nggak pernah bosan dengan segala rutinitas harian kita sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Nah, pagi ini aku juga mau share tentang rutinitas aku. Ini rutinitas pagiku. Aku tadi udah goreng-goreng kerupuk ya teman-teman. Terus ini aku sekarang mau goreng tahu kuning ya, kayaknya tahu khas Medan sih ini gitu ya. Jadi ini aku mau buat sambal tahu. Ini kesukaannya Pak suami dan kami semua juga suka lah ya. Namanya tahu, ini tahunya lembut gitu, enak, dan kami biasa belinya di pabriknya langsung gitu. Jadi dia tetap baru gitu, tetap masih fresh lah kayak gitu ya. Itu harganya satu buah ya, satu bijinya itu 1.000 rupiah gitu, tapi kalau di luaran itu ya 1.500 ya, kalau di pasar kalau nggak salah kayak gitulah. Aku nggak pernah beli di pasar sih, jadi kalau kebetulan kami itu beli beras gitu ya di Binjai gitu ya, beli beras kan melewati pabriknya ini, jadi kami sekalian aja beli ini gitu, sekalian misalnya beli banyak gitu kan, ada kadang sampai 10 bungkus gitu ya, 10 piece gitu, setelah 100.000 ya, 10 bungkus. Jadi kami bagi-bagikan juga ke tetangga misalnya atau ke temen gitulah gitu kan. Jadi ini beli banyak kayak gitu. Nah, ini lanjut, tadi udah aku buat sambal tahu ya, tahu aku campur dengan teri Medan gitu. Itu wah udah mantep ya kayaknya gitu. Yang namanya tahu kuning itu jangankan disambal, dicocol pakai sambal kecap juga udah enak gitu teman-teman. Kalau keluarga kami kayak gitulah biasanya. Nah, ini sekarang aku lanjutin masaknya. Sekarang ini aku mau buat sambal apa ya, sambal tumisan apa kayak mana ya, itu dari kerang ya. Jadi mau aku buat sambal ijo, bukan kerang, apa ya, kayak sejenis kepah ya, kepah kayak gitu, kepah atau apalah aku bilangnya juga nggak tahu gitu ya. Itu pokoknya yang kayak sejenis kerang itu. Ini mau aku oseng pakai cabai hijau gitu ya. Jadi ada sambal eh, tahu tadi kan untuk Pak Suami, dia suka gitu ya. Terus ini aku juga mau buat, aku suka ini sambal si kepah tadi nih ya. Nah, ini kemarin itu aku belinya lumayan banyak karena maksud aku mau aku kasih anakku juga kayak gitu kan, anakku suka ini masakan ini. Ini jadinya aku belinya kemarin itu 7 on dan aku masak semuanya kayak gitu, 700 gram ya, 7 on. Dan ini aku kacau-kacau kayak gitu, dan masaknya itu kan nggak perlu lama kayak gitu ya, karena kan kalau dia lama malah dia keras gitu, lihat gitu ya teman-teman. Jadi masaknya itu kalau udah ditumis, bumbunya udah harum, itu dimasukkan di kacau-kacau gitu, dikoleh-koleh gitu istilahnya kan. Terus aku tambah air lah ya supaya dia berkuah, tapi nggak aku pakai toco gitu, aku kurang suka pakai toco teman-teman. Jadi ya udah aku masak gitu aja, aku tambah gula garam, terus kalau aku kasih eh, kaldu jamur sedikit gitu, jadi supaya tambah gurih aja gitu. Nah, ini lanjut, sekarang semua persambulannya itu udah siap. Sekarang aku mau buat sayur kangkung ya. Sayur kangkung nih pokoknya namanya di rumah itu kayaknya ada wajib gitu loh kalau ada sayurnya gitu, karena kalau ada sambal aja nggak ada sayurnya kurang juga ya, kurang mantap gitu rasanya. Jadi ini kangkungnya juga banyak. Biasa kalau namanya sayur kangkung di rumah banyak penggemarnya bunda, jadi nyayurnya rada banyak. Ini 4 ikat gitu belinya, jadinya semua itu aku semuahin gitu bunda. Nah, ini dia udah matang ya, singkat cerita. Jadi ini tinggal aku plating di sini. Ini aku plating sini lumayan banyak ya. Jadi 2 tempat kayak gitu ya. Satunya untuk Pak Suami biasa ya. Aku kalau masak itu karena di rumahku itu ada anak-anak juga gitu ya. Jadinya makanya aku pisahkan untuk Pak Suami dan untuk anak-anak kayak gitu. Karena kan biasanya kami kalau orang Jawa kayak gitu ya, Bun. Anak apa, orang tua dan anak-anak itu pokoknya punya suami itu kita bedakan gitu ya kan. Jadi supaya nggak, kalau orang Jawa bilang nggak usah diceh-ceh gitu, jadi nggak usah digadu-gaduin gitu loh.
Nah itu dia udah siap, sekarang aku udah tata di situ. Jadi mau aku susun di sana, itu kerupuk juga tadi udah aku susun di situ ya. Jadi makanan kami hari ini, itulah menu siang kami hari ini itu tadi ya. Jadi sekarang ini aku susun aja di sana karena aku nggak punya lemari makan gitu ya. Jadi aku pakai saji itu aja, pakai tudung saji itu, terus aku letakkan di rak, kayak gitulah ya. Jadi supaya rapi gitu. Jadi mejanya nih nggak penuh gitu ya Bunda. Biasa kan pakai tudung saji yang besar itu, tapi kesannya kalau mau makan itu penuh gitu mejanya, perasaan aku gitu kan. Jadi terus aku karena udah beli tudung saji itu, jadinya aku udah letakkan di situ aja kayak gitu ya. Yang penting kan dia bertutup ya Bun, walaupun nggak punya lemari makan nggak apa-apa, yang penting tetap bersih tetap terjaga lah kehigienisannya kayak gitu. Nah itu dia udah aku letakkan di situ supaya rapi kelihatannya kayak gitu kan. Jadi itulah ya Bunda, nggak punya lemari makan, jadi ya cuma ditumpuk-tumpuk di situ aja. Nah ini aku udah aku pisahkan semua sayur dan sambal-sambal itu ya, alhamdulillah. Jadi kalau di rumahku itu menu siang dan menu malam itu sama Bunda. Paling kalau malamnya itu nggak selera gitu dengan menu yang itu, ya anak-anak pada belilah di luar gitu, beli apa makan apa kayak gitu Bunda. Tapi aku kalau namanya suruh masak 2 kali gitu ya, aku aduh males lah, capek, kayaknya ribet ya bolak-balik kok di dapur kayak gitu. Jadi makanya aku, kecuali pagi ya, kalau pagi tuh menunya pasti beda gitu ya, menunya beda gitu. Apakah kalau pagi malah nggak yang ribet-ribet ya, misalnya telur dadar atau apalah pokoknya yang simple, atau nasi goreng gitu gitu aja sih. Atau kadang pas suami beli mie balap kayak gitu ya, udah cukup gitu. Tapi aku juga tetap harus masak sayurnya, tapi itu nggak untuk makan di pagi harinya karena kan anakku mau bawa bekal gitu ya teman-teman. Nah sekarang udah siap masak-masaknya dan udah aku tata tadi. Sekarang aku lanjut seperti biasa, kalau udah siap masak kita pasti ya berkecimpung di piring-piring ini ya Bunda. Nah ini aku sekarang siap-siap cuci piring. Nah sekarang sambil cuci piring aku mau ngobrol nih sama Bunda, mau nyapa-nyapa Bunda. Bun, apakah Bapak saat nonton videoku lagi ngapain Bunda? Bunda-bunda di rumah apakah udah masak juga? Masak apa hari ini? Semoga aja videoku bisa menginspirasi bunda-bunda untuk menyiapkan hidangan makan siang yang sederhana ya Bunda. Walaupun masakanku tuh masakan rumahan dan masakan biasa-biasa aja, semoga bisa memotivasi Bunda itu untuk masak-masak atau berkegiatan di dapur kita gitu ya Bunda. Karena inilah kantor utama kita tuh ibu rumah tangga ya, di dapur ya Bun. Jadi pastinya Bundanya waktu menonton video aku mungkin lagi beraktivitas juga di dapur ya, seperti aku. Selamat beraktivitas Bunda, selamat berberes-beres, tetap semangat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan karena sekarang lagi musimnya nggak beraturan ya, di Medan ini lagi musim demam Bunda gitu. Ini aku juga baru sembuh dari demam. Pokoknya giliran di rumah itu sakit ya, sakit demam sih memang gitu. Ya itulah karena tuh cuaca nggak beraturan, kadang panas, kadang hujan, kadang teriknya minta ampun, kadang dinginnya minta ampun, masya Allah ya. Tapi ya sudahlah, tetap dijalani dan disyukuri aja gitu ya Bunda. Nah cuci piringnya sekarang udah hampir siap. Sekarang aku tinggal sebagian lagi nih ya mau aku cuci. Jadi ini cuci piringnya udah siap, nanti udah menanti pekerjaan yang lain kayak gitu ya Bun. Itulah namanya ya, kalau emak-emak ini IRT ini ya, pokoknya kerjaannya cuman itu aja gitu. Makanya aku up videonya juga gitu-gitu aja gitu ya. Dan semoga bunda-bunda teman-teman semua nggak bosan nonton ini video recehan aku ini ya Bun, yang aktivitasnya cuman itu aja kayak gitu. Dan sekarang itu karena memang aku juga jarang up keluar gitu ya, misalnya lagi gimana gitu. Karena kadang-kadang aku gini ya, kepingin nggak mau ribet-ribet gitu. Jadinya makanya aku kalau jalan-jalan sekarang jarang juga aku take video kayak gitu ya. Jadi ya udahlah, yang kegiatan aku di rumah-rumah aja ya. Semoga nggak bosan lah ya Bun. Nah sekarang aku lanjuti tinggal bersih-bersih kompor. Ini adalah season terakhir ya Bunda di bagian ini. Nanti setelah ini baru aku
nyapu-nyapu ya dan ngepel-ngepel di bagian dapur. Jadi yang utama itu aku kalau udah siap masak, bagian dapur ini aku rapikan dulu, aku bersihkan dulu. Jadi soal yang di ruang tamu itu bisa nyusul sih menurut aku, karena kan ini di sini tempat kita ngumpul saat makan gitu ya. Terus habis makan kan kita ngobrol gitu, karena kan kebetulan ini ruangannya ini ruangan serbaguna kalau aku bilang Bunda. Di situ ruang keluarga, tempat ngumpul-ngumpul keluargaku gitu ya, sambil nonton TV, ngobrol, tempat makan juga dekat, ada tempat masaknya di sini. Pokoknya semuanya gitu. Bahkan ruang laundrynya pun juga di sini gitu ya. Nah, demikianlah teman terasa videoku udah di akhir durasi. Terima kasih ya bunda-bunda yang udah sudi menonton video aku sampai durasi akhir. Aku mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian di videoku ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang baru menemukan channel aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa bantu dukungannya untuk share, like, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar saat aku up video teman-teman ada notifikasinya. Nah, demikian ya Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next my video.